Selamat datang di channel ini. Saya Miftahul Ulum dari Universitas Pelita Bangsa, jurusan Teknik Informatika. Materi di video ini berisi tentang OSI layar. Oke, kita mulai dari apa itu OSI layar. OSI layar adalah sebuah referensi dalam bentuk kerangka konseptual sebagai standar komunikasi jaringan komputer. OSI layar ini dicetuskan oleh ISO atau International Organization for Standardization. Mengapa ISO bikin OSI layar? Karena dalam suatu jaringan yang besar, biasanya terdapat banyak protokol jaringan yang berbeda. Tidak adanya protokol yang sama membuat banyak perangkat tidak bisa saling berkomunikasi. Sehingga ISO membentuk OSI layar untuk membuat standar umum jaringan komputer guna menunjang interoperabilitas antar pemasok atau vendor yang berbeda. Selanjutnya, bagaimana model OSI layar itu? Yang pertama, susunannya dari atas ya, adalah application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Model OSI layar beroperasi dengan satu prinsip dasar, yaitu setiap lapisan menangani pekerjaan spesifik dan kemudian meneruskan data ke lapisan berikutnya. Bagian application, presentation, session itu biasanya disebut dengan upper layer. Lalu transport, network, data link, dan physical disebut sebagai lower layer. Layer yang ketujuh atau paling atas adalah application. Berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan. Mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Protokolnya ada HTTP, FTP, SMTP, NFS, dan sebagainya. Layer ke-6, presentation. Berfungsi untuk menerjemahkan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Protokolnya ada SSL, TLS, dan sebagainya. Layer kelima atau layer session. Secara umum, layer ini berhubungan dengan koordinasi sesi dan koneksi antar end-to-end. Protokolnya ada RTP, SMB, NFS, dan sebagainya. Layer keempat adalah layer transport. Layer ini memastikan bahwa data yang dikirim itu lengkap dan utuh. Protokolnya biasanya TCP, SPX, DP, dan sebagainya. Layer ketiga disebut layer network. Routing dan forwarding data adalah fungsi utama dari layer ini. Di layer ini juga dilakukan pengalamatan, internet networking, error handling, congestion control, dan packet sequencing. Protokolnya biasanya IP, IPX, Ethertalk, dan sebagainya. Layer kedua itu disebut data link. Paket data dienkripsi dan diterjemahkan menjadi bit. Lapisan ini melengkapi pengetahuan dan manajemen protokol transmisi guna menangani kesalahan pada lapisan fisik, kontrol aliran, dan sinkronisasi frame data. Di layer ini dibagi menjadi dua, yaitu MAC dan LLC. MAC berfungsi untuk mengontrol akses data dan izin, sedangkan LLC mengontrol sinkronisasi frame data, kontrol aliran, dan pemeriksaan. Selanjutnya, layer pertama adalah physical. Fungsinya untuk menyampaikan aliran bit impuls listrik, sinyal cahaya atau radio melalui jaringan pada tingkat listrik dan mekanik. Bentuknya seperti Ethernet, FDDI, dan sebagainya. Oke, untuk OSI layar demikian penjelasan dari saya. Jika video ini bermanfaat, silakan tombol like-nya diklik ya. Sekian dari saya, terima kasih.